Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rianur Yasin. Saya mahasiswa di AMIK CBI, jurusan Manajemen Informatika. Saya kelas P1. Saya dikasih tugas untuk membuat video, dan tema yang mau saya bahas itu adalah basic videografi. Oke. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya mau bertanya dulu, kamera di zaman sekarang itu udah hampir semuanya punya ya, terutama penggunanya untuk medsos, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Nah, penggunaan si kamera itu, kalian udah paham belum sih cara penggunaannya? Nah, sebenarnya ada teknik-teknik tertentu yang digunakan untuk pengambilan gambar, entah video atau foto. Untuk menghasilkan foto atau video yang bagus itu ada tekniknya. Nah, poin-poinnya tersebut ada 10. Yang pertama itu ada dasar-dasar kamera. Nah, dasar-dasar kamera itu ada 3 sebenarnya, itu shutter speed, ISO, sama aperture. Yang kedua itu komposisi, yaitu pengambilan objek atau headroom lah, pengambilan objek. Jadi si posisinya objeknya itu ada di tengah-tengah atau ada di samping. Kalian tahu kan, di kamera itu ada garis kotak-kotak itu. Nah, itu fungsinya untuk penempatan si objek, entah itu jangan terlalu pinggir, entah itu jangan terlalu mepet. Contohnya jarak antar kepala saya dengan batasan ini, batasan si headroom ini namanya ya, harus pas. Nah, yang ketiga itu pencahayaan yang pas, jangan terlalu overexposure juga, jangan terlalu gelap juga, harus pas. Contoh, kalau dalam ruangan seperti ini saya menggunakan beberapa lighting dari samping, depan, sama belakang. Nah, itu. Yang keempat itu ada audio. Jangan salah ya, audio juga sangat penting. Karena apa? Video yang bagus, jika videonya vlogging atau yang ada poin-poin yang harus diceritakan gitu, audio juga harus bagus gitu, tidak hanya hasil videonya saja yang bagus. Terus poin yang keenam itu ada focus and depth of field. Misalkan kayak vlogging seperti ini, titik fokusnya udah dikunci dari saya ya, dikunci, atau misal menggunakan manual fokus. Yang contoh lainnya juga saat vlogging. Pernah gak kalian saat vlogging titik fokusnya itu nggak dikunci, jadi fokusnya kadang ke kita, kadang ke background, kadang kemana-mana. Nah, itu harus dipersiapkan juga. Yang ketujuh ada gerakan kamera kayak pengambilan video, kayak tilting, moving, sama zoom in zoom out. Pergerakan video samping kiri samping kanan. Kalau zoom in zoom out itu maju mundur, itu zoom in zoom out. Terus yang ke-8 adalah B-roll. B-roll itu pengambilan video. Nah, berhubungan sama yang tadi pergerakan kamera ya. Pergerakan kamera. B-roll itu transisi perpindahan antar video satu dan video lainnya biar smooth gitu, tidak kasar. Contohnya ada 2 video yang akan terhubung, misalkan ada transisi, nah perpindahannya itu biar smooth gitu. Pasti kalian juga paham ya, nanti saya jelaskan lagi di video selanjutnya. Terus yang ke-9 itu ada post processing, yaitu proses editing, dimana pada saat ada kekurangan pada saat pengambilan video, nanti dikoreksi, diedit, di color grading, misalkan ada videonya yang goyang. Nah, itu post processing. Terus yang ke-10 ada storytelling. Storytelling itu penting juga. Storytelling itu jadi dalam video itu
cerita apa sih yang mau kita sampaikan kepada si penonton, apa sih yang mau kita ceritakan agar si video itu sampai ke penontonnya. Nah itu poin 10 poin tadi ya. Nah sekarang yang saya mau jelaskan dari poin 1. Poin 1 itu ada dasar-dasar kamera. Dasar-dasar kamera itu ada 3 subnya. Ada shutter speed, ada ISO, ada aperture. Nah aperture itu adalah bukaan lensa. Fungsinya adalah mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk ke kamera. Nah, contohnya di sini saya ada lensa bukaannya f1.8, aperturnya. Jadi kalau misalkan, nah di sini lihat. Nah, coba lihat ya. Ini bukaan besar f1.8. Saat kita atur, nah, kelihatan kan? Nah, itu aperture f1.8, ini bukan yang besar. F5 berapa ya, ini lupa saya. Nah, itu bukaan kecil. Pokoknya angkanya kebalik. Kalau misalkan bukaan kecil itu angkanya pasti besar. Kalau misalkan bukaan besar itu angkanya pasti kecil. Misalkan tadi yang bukaan besar itu angkanya f1.8, dan biasanya kodenya itu adalah F. Di kamera juga, di kamera handphone juga biasanya kelihatan itu ya. Oke, itu dari aperture. Fungsinya untuk mengatur seberapa banyak lensa, seberapa banyak cahaya yang masuk ke dalam lensa. Dan yang kedua adalah ISO. Nah, ISO itu mengatur seberapa sensitif si cahaya itu masuk ke dalam kamera. Nah, poin 2 ini juga udah bersinggungan ya, udah saling keterkaitan ya. Mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk. Misalkan lensa kamera ini kan bisa di-adjust ya, bisa disetting aperture bukaan lensanya. Nah, kalau misalkan kamera handphone yang bukaan lensanya itu udah fix, itu nggak bakal bisa di-adjust. Nah, makanya ISO yang bakal dinaikkan. Pernah nggak kalian ngalamin pas pada saat pengambilan video malam hari itu banyak noise? Nah, itu karena bukaan lensanya nggak bisa di-adjust, udah fix, dan jadi yang dinaikkan itu adalah ISO. Terlalu berlebihan menggunakan ISO, maka banyak noise yang muncul. Kalau misalkan lensa seperti ini yang bisa di-adjust, kita mainkan dulu dari aperturnya. Kalau misalkan aperturnya udah mentok, bukan si lensanya udah mentok, baru kita naikkan ISO. Itu poin yang kedua. Dan yang ketiga itu ada shutter speed. Shutter speed itu adalah fungsinya mengatur seberapa lama si cahaya itu masuk ke dalam kamera. Nah, 3 poin ini saling berkaitan dan saling berhubung lah. Kalau misalkan aperture naik, ISO pasti turun. Nah, kalau shutter speed ini tergantung kebutuhan. Kalian pernah gak ngambil foto yang loncat? Nah, yang loncat tapi pengen keambil videonya pas pada saat loncat, itu yang dipakai ada shutter speed yang tinggi. Contoh pengambilan foto kayak apa ya, pemain bola, ya yang ekstrim lah kecepatannya ya, kayak balap mobil, balap motor. Nah, itu pasti menggunakan shutter speed yang tinggi. Nah, kalau misalkan kita kebutuhan untuk pengambilan foto yang menggunakan apa ya, shutter speed rendah, itu biasanya untuk pengambilan foto kayak Milky Way, kayak bintang-bintang di langit itu loh, yang di langit. Nah, itu contoh kecilnya ya. Itu dia penjelasan tentang basic videografi ya yang saya ketahui. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat mencoba. Salam videografi.